Halo Sobat Sains, kembali bersama saya Hercules dalam pembelajaran kimia yang menarik dan menyenangkan. Saat ini kita akan membahas tentang ilmu kimia secara mendasar. Apa sih ilmu kimia itu? Padahal setiap hari kita mendengar sebetulnya kata kimia atau chemistry. Wah, saya sama dia kimianya dapat. Oh, dia memiliki chemistry yang kuat. Jadi ungkapan yang sering kita dengar. Tapi di sekolah, di SMA, bahkan di perguruan tinggi sering menjadi momok bahwa ilmu kimia itu pelajaran yang susah. Insya Allah dengan channel ini kita akan belajar kimia secara menarik dan menyenangkan. Yang pertama yang perlu kita pahami tentang apa sih ilmu kimia itu. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi serta sifat-sifat materi, struktur dari materi, dan perubahan materi itu sendiri serta energi yang terlibat di dalam perubahan materi. Jadi kalau kita bisa lihat pembahasan ilmu kimia ini yang sangat luas, membahas materi. Apa saja yang ada di alam ini ya materi. Jadi dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita selalu berinteraksi dengan materi. Bangun tidur, kita menghirup udara, masuk ke kamar mandi, air mandi, sikat gigi dengan pasta gigi kita, makan ke dapur dengan makanan-makanan, karbohidrat, protein, lemak, air, minyak, dan sebagainya materi. Kemudian kita berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan, motor, sepeda, dan sebagainya juga materi. Mobil yang kita gunakan berbahan bakar bensin, dibakar menghasilkan energi sehingga mobilnya bisa bergerak, motor bisa bergerak, pesawat, dan sebagainya. Karena ada materi dan reaksi kimia yang kita alami. Oleh karena itu, mempelajari materi ini, ilmu kimia ini sangat luas sekali. Nah, apa yang kita pelajari di dalam ilmu kimia ini? Jadi orang belajar apa sih dengan ilmu kimia ini? Ada 3 hal yang sebetulnya tujuan orang mempelajari ilmu kimia ini. Yang pertama adalah kita memahami tentang sifat-sifat materi. Kenapa ada materi yang memiliki sifat tertentu? Misalnya ada yang panas, bisa bersifat panas, berwarna-warni. Ada materi yang bisa menjadi obat, menjadi racun, atau materi yang bisa memberikan sifat magnet dan sebagainya. Jadi kita mempelajari tentang materi itu sendiri yang dalam bentuk molekulnya, senyawanya. Ya, mungkin sebagai contoh ya, kita ingin mengetahui tentang sifat materi yang bisa bersifat sebagai obat dan juga satu sisi bisa bersifat sebagai racun. Misalnya ada satu senyawa kimia namanya thalidomide. Materi ini, obat ini yang digunakan sebagai obat untuk menghilangkan penyakit morning sickness, yaitu mual-mual akibat kehamilan oleh para ibu-ibu biasanya. Kemudian setelah diminum, obat ini sangat manjur menghilangkan rasa mual tersebut. Apa yang terjadi setelah janin tersebut berkembang di 9 bulan berikutnya setelah lahir? Ternyata janinnya tidak berkembang dengan baik dan menghasilkan bayi yang cacat. Ada yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, bahkan kuping dan sebagainya. Setelah dipelajari, kenapa molekul ini bisa bersifat demikian? Oh, ternyata molekul ini punya 2 bentuk dengan 2 sifat yang berbeda. Yang satu bisa menyembuhkan penyakit rasa-rasa mual tersebut, sementara yang satu lagi tidak bereaksi di dalam tubuh, menyebabkan tertimbun di dalam rahim dan mengganggu pertumbuhan janin. Nah, oleh karena itu manusia berpikir, zat ini nggak bisa lagi dipakai sebagai obat. Nah, kemudian dilakukan penelitian lagi berikutnya untuk mempelajari bahwa materi yang bisa menjadikan obat adalah yang tidak menghasilkan efek samping, obat kanker dan sebagainya. Nah, sekarang apalagi di zaman corona sekarang ini kita butuh mencari
suatu materi molekul kimia yang bisa membunuh virus SARS-CoV-2 ini secara efektif. Mencari disinfektan yang efektif membunuh virus tapi nyaman dan aman buat anak-anak dan buat penggunanya. Inilah ilmu kimia, mempelajari molekul itu sendiri agar bermanfaat buat kita. Kemudian yang kedua, apa tujuan kita mempelajari ilmu kimia? Yaitu ingin membuat materi baru, menyusun, mendesain materi baru. Untuk apa? Untuk kehidupan kita. Misal kita ingin membuat bahan bakar yang mudah, murah digunakan. Kemudian kita membuat, tadi mendesain molekul obat untuk obat-obatan, mendesain molekul untuk energi alternatif, untuk katalis, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, apa tujuan kita mempelajari kimia? Yang ketiga adalah untuk mendeteksi molekul. Jadi kalau seandainya kita lihat ada zat kimia yang berbahaya, kita bisa ketahui berapa jumlahnya dan apa senyawanya, materinya. Sebagai contoh misalnya, ini ada sabotase misalnya, bom. Nah, kita ingin mengetahui apakah memang betul bom, dan bomnya jenis apa, TNT kah, nitrogliserin kah, atau apa. Kita deteksi dengan menggunakan detektor yang spesifik. Nah, disinilah ilmu analisis kimia dikembangkan, baik yang secara kualitatif maupun kuantitatif. Inilah 3 hal yang dipelajari oleh ilmu kimia. Pertama, mempelajari tentang mengapa materi memiliki sifat-sifat tertentu, molekul-molekul kimia memiliki sifat tertentu. Yang kedua, kita ingin mendesain, ingin membuat senyawa kimia baru yang aman, efektif, murah, dan efisien buat kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita membuat suatu sensor atau mendeteksi suatu molekul dengan mudah. Jadi jika ada racun, kita bisa tahu bahwa racunnya apa. Kemudian jika ada hal yang bermanfaat, kita bisa tahu apa zat kimianya. Kemudian kita membahas tentang materi kimia. Materi kimia ini berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Apa perbedaan dari ketiga wujud ini? Wujud padat itu materi-materi penyusunnya, partikel-partikel penyusunnya berinteraksi demikian kuat dan dekat, sehingga rapat dan dia membentuk senyawa atau materi padat. Sementara wujud cair, maka interaksinya agak lebih lemah, longgar, dan jaraknya pun lebih jauh daripada zat padat, sehingga berbentuk cair. Kemudian yang ketiga, materi gas, yaitu materi tersebut mengandung partikel-partikel yang jaraknya relatif lebih jauh dan interaksinya pun lebih lemah. Oleh karena itu, ini akan menyebabkan zat yang berwujud gas. Nah, bisakah suatu materi kita ubah dari bentuk padat ke cair, cair ke gas, atau sebaliknya gas ke cair, cair ke padat, atau langsung padat ke gas, gas ke padat? Bisakah kita buat demikian? Bisa, yaitu dengan merubah interaksinya. Misal dari padat ke cair. Padat kan begitu rapat. Nah, untuk mengubah ke cair, kita berikan energi panas yang menyebabkan interaksi antar materi tersebut semakin lemah dan jaraknya makin jauh, sehingga menjadi cair. Nah, inilah yang kita sebut dengan proses pencairan. Sebaliknya, proses pembukuan. Begitu pula dari cair ke gas, kita tingkatkan lagi energinya dengan pemanasan sehingga jaraknya menjadi lebih jauh, interaksinya menjadi lebih lemah. Nah, ini yang kita sebut dengan penguapan. Sebaliknya, proses pengembungan. Nah, inilah perubahan fisika yang kita kenal, di mana wujud padat bisa menjadi gas, begitu pula gas bisa padat, begitu pula padat ke cair, cair ke padat, pencairan, peleburan, dan pembekuan. Yang kedua, klasifikasi materi berdasarkan komponen penyusunnya. Dibagi menjadi 2, yaitu zat murni dan yang kedua zat campuran. Nah,
zat murni adalah satu komponen tunggal. Sementara campuran berarti merupakan campuran dari beberapa komponen tunggal. Bisakah kita merubah dari zat murni ke campuran? Tentu mudah, tinggal dicampur saja. Sementara bisakah kita merubah dari campuran menjadi zat tunggal? Bisa, dengan proses pemurnian. Yang nanti kita akan bahas satu persatu tentang proses pemurnian ini secara fisika, yaitu penyaringan, destilasi, ekstraksi, kristalisasi, dan kromatografi. Pada kali ini kita akan bahas tentang klasifikasi materi berdasarkan komponennya. Jadi yang pertama adalah zat murni. Nah, zat murni ini ada dua pula, yaitu berupa unsur dan berupa senyawaan. Jadi yang unsur mengandung satu unsur saja, seperti gas hidrogen, gas nitrogen, gas oksigen, sulfur, belerang, logam-logam. Nah, ini termasuk dengan unsur murni. Kemudian berupa senyawaan. Nah, berarti senyawa ini mengandung beberapa unsur menjadi satu kesatuan zat murni. Seperti garam yang mengandung natrium dan klorida, kemudian gula mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen, kemudian air juga, dan minyak, ya, serta gas-gas yang lain seperti gas karbon dioksida, CO2, SO2, dan sebagainya. Nah, ini merupakan senyawaan murni. Nah, bisakah kita merubah dari unsur menjadi senyawa? Bisa, dengan reaksi kimia. Bisakah kita merubah senyawa menjadi unsur-unsurnya? Bisa juga dengan reaksi kimia. Nah, inilah yang pertama, zat murni. Kemudian yang kedua, zat campuran. Ya, zat campuran merupakan campuran dari beberapa zat murni. Ini dibagi menjadi dua, yaitu campuran yang homogen yang kita kenal dengan larutan, dan yang kedua campuran yang heterogen yang kita kenal dengan suspensi. Campuran yang homogen ini berarti zat-zat tersebut dalam satu fasa, seperti halnya gula atau garam yang padatan dilarutkan dalam air jadi cair semuanya. Nah, ini disebut dengan larutan gula atau larutan garam. Atau juga udara. Ini campuran homogen juga. Kenapa? Karena udara mengandung nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, dan sebagainya yang homogen. Ya, bercampur dalam bentuk gasnya, sehingga kita sebut larutan gas. Begitu pula emas. Emas 18 karat, 20 karat, ini merupakan campuran emas dan perak atau emas dan tembaga dengan komposisi tertentu, tetapi terlarut di dalam bentuk padatnya, sehingga kita kenal dengan amalgam atau alloy larutan padat. Kemudian ada juga campuran yang kedua, campuran yang heterogen, yang suspensi, yang menghasilkan fase yang berbeda. Ada dua fase, baik padat dan cairnya, atau kalaupun cair-cair dia terpisah, seperti halnya air dan minyak. Ini merupakan campuran yang heterogen karena terpisah. Kemudian yang menghasilkan dua fase berbeda lagi, yaitu pasir dengan air misalnya. Larutan kopi itu ada larutannya di atas, kemudian ada zat ampasnya di bawah. Ini berarti ada yang padatnya, ada yang cairnya. Atau kita campurkan batu dengan air, ya, termasuk juga ada gasnya juga. Ini adalah campuran yang heterogen. Nah, bisakah campuran ini kita murnikan? Nah, bisa dengan proses pemurnian yang kita akan bahas pada berikutnya. Terima kasih. Kita cukupkan pada hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan informasi yang menarik lagi. Salam sains. Auf Wiedersehen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.